Nah, pada surah Al-Muzammil ayat terakhir. Al-Muzammil itu ayat suratnya surat ke-74, kemudian ayatnya ayat 20. Dalam ayat itu dijelaskan, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Coba kalau diartikan, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya dirimu Muhammad beribadah di sepertiga malam. Kalau kita angan-angan artinya, ketika kita beribadah di waktu malam, Allah itu tahu. Jadi merasa kita itu bersama dengan Allah ketika di waktu malam melaksanakan ibadah. Ayat ini kan memotivasi bahwa Allah itu tahu tentang ibadah kita yang dilakukan di tengah malam. Inna rabbaka, bahwasanya Tuhanmu, ya'lamu, ialah tahu siapa Tuhanmu, annakah taqumu adna min thulutsail laili, bahwasanya dirimu Muhammad beribadah di sepertiga malam. Allah itu tahu. Nah, ketika kita membaca ayat ini memohon kepada Allah, semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dilihat oleh Allah sebagai hamba yang melaksanakan ibadah di waktu malam. Ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili. Dari ayat ini kita tidak akan risih, tidak akan pernah pusing, tidak akan pernah merasa tidak nyaman ketika beribadah tidak diketahui oleh orang. Kenapa? Karena Allah itu Maha tahu. Lebih nyaman ketika seseorang itu ketika ibadah kok merasa dilihat oleh Allah, itulah tingkatan atau yang dinamakan maqam ihsan. Jadi ketika membaca ayat-ayat tentang azab, tentang siksa, berdoalah Allahumma. Coba diikuti, Allahumma inni as'aluka al-afiyah, atau berdoa Allahumma inni as'aluka al-mu'afatah. Ya Allah, saya memohon al-mu'afah. Artinya keselamatan. Bukan memohon meminta agar Ustadz Mu'afah datang. Au nahwa dzalik, atau doa yang lain. Doa apapun. Doa apapun. Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Jadi Rasulullah ketika menjadi imam, setelah membaca surah Al-Fatihah yang dibaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, Ali Imran. Tapi kalau kita enggak usah seperti ini, ya. Kalau kalian nanti menjadi imam, khususnya yang bacaan-bacaan Al-Qur'annya sudah bagus, hafalannya sudah bagus, sudah banyak, menjadi imam di rumahnya, ya kalau menjadi imam enggak usah mempersulit makmum. Yang dibaca jangan terlalu panjang. Ya, yang dibaca minimal surah Al-Qaf. Yang dibaca Al-Muluk, yang dibaca Al-Waqiah saja. Atau kalau makmumnya tidak terbiasa, diturunkan sedikit. Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha. Kalau tidak terbiasa lagi, diturunkan sedikit, ya. Ad-duha, Al-Kafirun. Tidak terbiasa lagi, diturunkan sedikit. Al-Falaq, An-Nas. Tidak terbiasa lagi, diturunkan sedikit. Al-Ikhlas, Al-Kautsar.
tidak terbiasa lagi, ya sudah gak usah jadi makmum. Tergantung desanya masing-masing, tergantung daerahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adrima au udlama أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun ialah fasal. Wa yustahabbu dan disunnahkan idza marra bila melewati siapa man seseorang yang membaca Al-Qur'an bi ayati rahmatin dengan ayat rahmat ayas'alah agar memohon siapa man Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala min fadlihi dari karunia-Nya. Jadi sunnah ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, kok kebetulan ayat-ayat tersebut menerangkan tentang nikmat, maka sunnah memohon agar nikmat itu dinikmati oleh kita sebagai pembaca Al-Quran. Contoh ayat-ayat nikmat, ya, ini contoh ayat-ayat nikmat. Nah ini ya, diperhatikan ya, contoh ayat-ayat nikmat. Ini wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya usaha manusia itu akan dilihat. Jadi ketika kita beramal ibadah termotivasi karena ayat ini menjelaskan bahwasanya usaha-usaha baik seseorang akan diberikan. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian seseorang yang beramal baik tersebut akan dibalas dengan balasan yang sempurna. Ini kan ayat-ayat rahmat, sehingga kita termotivasi untuk beramal baik. Nah, ketika kita membaca ayat ini, ya Allah, semoga kita mendapatkan jaza al-aufa, balasan yang baik. Ada ayat Al-Quran yang sangat indah apabila artinya itu direnungkan, ya. Yaitu terdapat pada surah Al-Muzammil ayat terakhir. Al-Muzammil itu ayat suratnya, surat ke-74, kemudian ayatnya ayat 20. Dalam ayat itu dijelaskan, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Coba kalau diartikan, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya dirimu Muhammad
beribadah di sepertiga malam. Kalau kita angan-angan artinya, ketika kita beribadah di waktu malam, Allah itu tahu. Jadi merasa kita itu bersama dengan Allah ketika di waktu malam melaksanakan ibadah. Ayat ini kan memotivasi bahwa Allah itu tahu tentang ibadah kita yang dilakukan di tengah malam. Inna rabbaka, bahwasanya Tuhanmu, ya'lamu, ialah tahu siapa Tuhanmu, annakah taqumu adna min thulutsail laili, bahwasanya dirimu Muhammad beribadah di sepertiga malam. Allah itu tahu. Nah, ketika kita membaca ayat ini memohon kepada Allah, semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dilihat oleh Allah sebagai hamba yang melaksanakan ibadah di waktu malam. Ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili. Dari ayat ini kita tidak akan risih, tidak akan pernah pusing, tidak akan pernah merasa tidak nyaman ketika beribadah tidak diketahui oleh orang. Kenapa? Karena Allah itu Maha tahu. Lebih nyaman ketika seseorang itu ketika ibadah kok merasa dilihat oleh Allah, itulah tingkatan atau yang dinamakan makom ihsan. Dulu Rasulullah itu pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril tentang makna ihsan. Apa ihsan itu Rasulullah? Malaikat Jibril itu bertanya kepada Rasulullah, apa ihsan itu Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kita kan tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Kalau kita melaksanakan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan dan merasa bahwa Allah itu melihat kita, maka kita tidak peduli dihiraukan atau tidak, dilihat atau tidak oleh orang lain, karena kita sudah merasa nyaman, merasa senang, merasa bahagia bahwa kebaikan kita dilihat oleh Allah. Inilah yang dimaksud dengan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah Allah itu, seolah-olah kita melihat Allah. Kita tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa kita ketika beribadah dilihat oleh Allah. Kita sekarang belajar ngaji, hati tenang. Yakinlah bahwa kita berkumpul di masjid ini dilihat oleh Allah. Allah Maha melihat. Inna rabbaka ya'lamu antakuma adna min thulutsail lail. Memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba yang dilihat oleh Allah dengan penglihatan rahmat. Wa idza marra, apabila melewati siapa melewati siapa man bi ayati azabin, dengan ayat azab, ayat siksa, ayyastaidah, agar dia memohon perlindungan, billahi, kepada Allah, minasyarri, dari keburukan, au minal azabi, atau dari siksa. Ini salah satu contoh yang sering kita baca tentang ayat-ayat azab. Ketika kita membaca ayat-ayat ini, hendaklah memohon kepada Allah agar kita tidak
dimasukkan dalam golongan-golongan hamba-hamba yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba diperhatikan ya. Ini ayat-ayat yang soreh, maksudnya tidak berkaitan dengan hukum, hanya berkaitan dengan motivasi. Karena ayat-ayat Al-Quran itu dibagi dari beberapa hal. Ada ayatul ahkam, ayat tentang hukum, seperti ayat-ayat pernikahan, ayat-ayat warisan, ayat-ayat yang lain, ya. Ada ayat-ayat tentang cerita, seperti ceritanya Ashabul Kahfi, ya. Ceritanya Raja Dzulqarnain, ya. Bagaimana Ashabul Kahfi, seorang pemuda yang bersembunyi di gua karena di waktu itu masyarakatnya dipimpin oleh raja yang tidak beragama Islam. Itu ayat-ayat tentang cerita. Ada ayat-ayat ancaman atau ayat-ayat tentang kerugian. Nah, saya bacakan ya. Ketika kita membacakan ayat seperti ini, maka kita memohon kepada Allah agar tidak termasuk golongan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ya. Tahukah kamu yang mendustakan agama? Siapa sih yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar. Atau ketika kita berjumpa dengan anak yatim, seorang yang belum baligh, orang tuanya sudah wafat, maka kita bahagiakan sesuai kemampuan kita. Tidak bisa membahagiakan dengan harta, bahagiakan dengan perilaku baik kita. Tidak bisa berperilaku baik, bahagiakan dengan senyuman kita. Jadi berbuat kebaikan itu tidak terlalu mahal. Kadang senyuman itu sudah menjadi kebaikan. Jadi kalau bertemu dengan orang, bertemu dengan teman, itu tidak boleh dengan bermuka masam, ya. Harus berbuka berseri-seri, bahagia, senyum, ya. Itu juga kebaikan. Lebih-lebih kepada anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin, ya. Makanya kalau bertemu dengan orang-orang miskin, kalau hatinya tidak merasa kasihan, itu berarti yukadzibu biddin. Hatinya masih tidak sesuai dengan prinsip agama. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang ketika salat lupa. Ini banyak ya. Ketika salat memikirkan hal-hal yang lain. Tapi ketika memikirkan hal-hal yang lain jarang ingat salat. Nah, contoh kecilnya begini. Ini celaka, fawailun. Orang yang salat itu celaka. Ketika salat kok pikirannya kemana-mana. Tapi ketika kemana-mana gak ingat salat. Siapa lagi? Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Ya, riya itu apa? Nah, dari dalam tafsirnya, riya adalah melakukan perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah, melainkan untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat. Ini beribadah, mencari ilmu untuk meninggikan popularitas semata,
bukan untuk kebaikan masyarakat, tapi untuk meninggikan popularitas, itu riya. Itu termasuk fawailun, celaka. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Inilah ayat-ayat azab, wail. Ketika kita membaca surah Al-Ma'un ini, memohon kepada Allah agar kita tidak tergolong musallin, orang-orang solat yang wail, yang celaka, yaitu orang-orang yang lalai terhadap solatnya, bahkan ada yang tidak solat atau yang berbuat riya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Kemasyhuran tidak usah dicita-citakan. Orang yang berilmu menjadi santri yang baik, menjadi santri yang ilmunya luas, tidak usah dimasyhurkan, nanti akan dikenal sendiri oleh orang lain. Ya, nggak usah dicari. Ya, betapa banyak orang-orang terkenal bukan karena ingin memperkenalkan diri, tapi karena keilmuannya yang tinggi, Allah memperkenalkan dia. Karena ilmunya dibutuhkan oleh masyarakat. Dulu ada tabi'in dan juga ada sahabat namanya Salman Al-Farisi. Ada tabi'in namanya juga Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah tabi'in yang awalnya pengen bertemu dengan Rasulullah tapi tidak tersampaikan. Terkenal sampai sekarang. Padahal tidak. Kenapa terkenal? Karena kebaikannya. Intinya ilmu yang tinggi, kebaikan yang bermanfaat, pasti Allah akan mengenalkannya kepada masyarakat umum. Ya, karena itu dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak usah dicita-citakan, nanti pusing sendiri. Ya, jadi teman-teman santri gak usah terlalu pusing untuk menterkenalkan diri kita. Allah yang akan mengenalkan kita ketika kita dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Santri itu pasti dibutuhkan oleh masyarakat, baik dibutuhkan kebaikannya, dibutuhkan teladannya, dibutuhkan nasihat-nasihatnya. Ya. Bukan hanya santri, siapapun orang yang baik pasti dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik terkenal di masa hidupnya ataupun terkenal setelah ketiadaannya. Jadi ketika membaca surah Al-Ma'un tadi, kita memohon kepada Allah agar tidak termasuk wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Au yakulah atof, au yakulah ini nasab, atof pada ayyastaidah. Ayyastaidah nasab karena ada an. An ini amil nasab. Dalam al-miftahnya, dalam ilmu nahunya itu kan an termasuk amil nasab. An, lan, idzan, kai, lamukai, lam juhud, hatta, au, fa sababiyah, wa ma'iyah. Nah, itu ya. Au yakulah, atau berdoa siapa man ketika membaca ayat-ayat tentang siksa. Allahumma inni as'alukal afiyah au as'alukal mu'afatah min kulli makruhin au nahwa dzalik. Allahumma ya Allah. Ini doanya ketika membaca ayat-ayat tentang siksa. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya diriku as'alukah memohon padamu al-afiyah, pada kesehatan yang sempurna. Ya, kita memohon agar kita diberikan afiyah. Jadi bukan memohon agar diberikan afiyah, bukan. Tapi memohon agar diberikan kesehatan yang sempurna. Au as'alukah, atau saya memohon kepadamu
atau as'alukah saya memohon kepadamu al-mu'afatah, keselamatan, bukan memohon mu'afah. Jadi ya Allah, inni as'alukal mu'afah, ya Allah saya memohon Ustaz mu'afah ya Allah. Mu'afah itu artinya diselamatkan. Kalau afi itu orang yang selamat. Jadi kalau kakaknya sudah diselamatkan, adiknya yang selamat. Jadi antara afi dan Ustadz mu'afah itu namanya sama, yaitu diambil dari fi'il madi afa yu'afi mu'afatan wa mu'afan fahuwa afin. Afa yu'afi mu'afatan wa mu'afatan fahuwa mu'afin wa dzaka mu'afan afi la tu'afi mu'afan mu'afan. Jadi cerdas ya. Allah yarham orang tua Ustadz Mu'afah itu cerdas memberikan nama seorang anak dalam satu tasrifan. Jadi mungkin saking cerdasnya dalam ilmu tasrif agar tidak ruwet-ruwet memberi nama ya, dari afa yu'afi dalam satu tasrifan diambil mu'afan dan juga diambil afi. Jadi sama-sama dari lafadz afa. Afa bukan afafa. Min kulli makruhin, dari setiap yang ditakuti. Jadi ketika membaca ayat-ayat tentang azab, tentang siksa, berdoalah Allahumma. Coba diikuti, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Atau berdoa Allahumma inni as'aluka al-mu'afatah. Ya Allah, saya memohon al-mu'afah. Artinya keselamatan. Bukan memohon meminta agar Ustadz Mu'afah datang. Au nahwa dzalik, atau doa yang lain. Doa apapun. Doa apapun. Wa idza marrah, dan bila melewati siapa man. Melewati itu apa? Orang yang membaca Al-Quran melewati bacaan. Bi ayati tanzihin, dengan ayat yang mensucikan. Dengan ayat yang mensucikan. Lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Nazzahah, maka mensucikan siapa man. Faqalah, maka berkata siapa man, subhanallah wa ta'ala. Artinya subhanallah, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha luhur Allah. Jadi ketika melewati ayat-ayat tentang mengagungkan Allah, maka yang dibaca subhanahu wa ta'ala atau subhanallah. Seperti apa contoh ayat-ayat tanzih? Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ayat-ayat tanzih. Nah, ini ayat-ayat tentang mensucikan Allah. Ya. Nah, ini coba disimak. Nah, ini surah Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hamid.
Ini kan ayat-ayat tasbih. Maka dalam hati mengatakan subhanallah. Coba kalau direnungkan artinya, ya. Yusabbihu bertasbih. Lillahi kepada Allah, ma apa? Semua. Ya. Fis samawati wa ma fil ardi, yang ada di langit dan di bumi. Bertasbih kepada Allah Al-Malik, yang Maha Raja, Al-Quddus, yang Maha Suci, Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Kalau kita renungkan secara mendalam, kalau burung pun bertasbih, pepohonan pun bertasbih, semuanya bertasbih, masa kita makhluk yang paling sempurna tidak ada motivasi untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Semuanya bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kita tidak mengerti bagaimana makhluk lain membaca tasbih. Ya. Jadi semua apa yang ada di langit dan di bumi tasbih. Semisal kita lewat mau ke gedung 2, melihat pepohonan, dedaunan yang bergerak, itu sedang bertasbih. Ya. Sedang bertasbih. Bahkan ceritanya ketika ayam di waktu sebelum subuh itu berkokok, itu katanya bertasbih, membangunkan kita. Ya. Jadi ketika ayam itu berbunyi, gimana bunyinya ayam? Ya. Subuh-subuh. Ya, itu artinya begitu katanya. Jadi semua apa yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih. Maka ketika kita melewati tentang ayat-ayat tasbih, ucapkanlah dalam hati kita atau secara lisan subhanahu wa ta'ala, atau subhanallah, atau tabaraka wa ta'ala, atau mengucapkan tabaraka wa ta'ala. Artinya tabarakah maha suci Allah, wa ta'ala dan maha luhur. Au jallat atau agung. Azamatu rabbina, apa keagungan Tuhan kita. Apa keagungan Tuhan kita. Faqad sahah, maka sungguh sahih, an Hudzaifah bin Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Allah berkata Hudzaifah. Nah, ini ada cerita sangat menghibur. Shallaitu, katanya Hudzaifah, shallaitu, saya salat, ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakmum, dzata lailatin, di waktu malam. Berarti antara salat maghrib, isya atau subuh. Faftatahah, maka memulai siapa Rasul Al-Baqarah, pada Al-Baqarah. Jadi bermakmum kepada Rasulullah, yang dibaca setelah surah Al-Fatihah apa? Surah Al-Baqarah. Fakultu, maka saya berkata, maksudnya makmum Hudzaifah ibnu Yaman ini berkata dalam hatinya, yarka'u, ruku siapa Rasul indal mi'ah, ketika ayat 100. Jadi ceritanya begini, Rasulullah menjadi imam, kemudian Hudzaifah ibnu Yaman menjadi makmum. Setelah itu, setelah membaca Al-Fatihah, Rasulullah itu memulai bacaannya surah Al-Baqarah. Sebagai makmum kan terburu-buru. Semoga Rasulullah ketika ayat 100 ruku. Tsumma madha, kemudian melanjutkan siapa Rasul. Ternyata ketika diharapkan oleh Hudzaifah ibnu Yaman agar ayat ke-100 ruku, ternyata Rasulullah melanjutkan. Ya, kalau jadi santrinya Rasulullah itu berat ya ujiannya. Berjamaah saja yang dibaca
surah Al-Baqarah. Itu pun makmumnya pengennya ayat 100, tapi Rasulullah melanjutkan. Coba semisal imamnya di Masjid Alif Lam Mim membaca surah Al-Baqarah, geremeng semua makmumnya. Ini masih belum jadi santrinya Rasulullah. Cuma diuji membaca surah Al-Jum'ah, diuji membaca surah Asy-Syams. Ya memang ketika menjadi santrinya Rasulullah dikader menjadi seorang dai. Jadi harus sabar. Kemudian ketika Hudzaifah ibnul Yaman ini berharap Rasulullah itu ruku di ayat 100, atau bukan berharap, memperkirakan Rasulullah itu ruku pada ayat 100, ternyata Rasulullah melanjutkan bacaannya, terus bermakmum. Fakultu, kemudian saya berkata, dalam hatinya berkata, yusolli salat Rasulullah biha dengan Al-Baqarah fi raqatin, dalam satu rakaat. Semoga ketika surah Al-Baqarah ini selesai Rasulullah ruku, karena sudah lama ini, mungkin begitu ya dalam hatinya. Coba Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Famado, maka melanjutkan Rasulullah. Tsumma ftataha, kemudian memulai Rasulullah An-Nisa pada surah An-Nisa. Jadi Rasulullah menjadi imam, yang dibaca itu bukan hanya surah Al-Baqarah, tapi juga surah An-Nisa. Bayangkan ya, bayangkan. Faqara'ah, maka membaca Rasulullah pada An-Nisa. Fakultuh, berkata siapa saya? Makmumnya berkata, ya pokok menjadi makmum itu geremeng terus memang. Itulah makmum. Fakultuh, maka saya berkata sebagai makmum, yarka'uh, ruku Rasulullah biha dengan surah An-Nisa. Semoga Rasulullah tidak menyelesaikan An-Nisa'nya, semoga ruku. Tsumma ftataha, kemudian memulai Rasulullah Ala Imran, membaca surah Ali Imran. Jadi menjadi imam yang dibaca surah Al-Baqarah. Kemudian makmumnya berkira, semoga ayat 100 ruku. Kok lanjut Rasulullah? Semoga Al-Baqarah saja, gak usah surah-surah yang lain. Setelah surah Al-Baqarah, Rasulullah gak ruku, membaca surah An-Nisa. Semoga An-Nisa saja, semoga ruku. Kemudian Rasulullah melanjutkan surah Ali Imran. Faqara'ah, maka membaca Rasulullah pada Ali Imran. Yaqra'uh, membaca Rasulullah mutarassilan, pelan-pelan. Baca surah An-Nisa, Ali Imran pelan-pelan lagi. Jadi semisal ada imam yang lama, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah membaca Al-Baqarah, membaca An-Nisa, membaca Ali Imran pelan-pelan lagi. Coba kalau kalian menjadi makmumnya, insya Allah kalau boleh mencari masjid, pindah masjidnya cari imam yang lebih cepat. Ya, ini bukan yang dibaca, bukan Alhaakumut Takatsur. Untung ya, untung yang dibaca imam kita Alhaakumut Takatsur. Setelah itu salat yang kedua yang dibaca wal asr. Yang dibaca wailul likulli humazatil lumazah. Yang dibaca lagi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Untung yang dibaca itu. Itu pun banyak yang izin keluar masuk. Coba mengikuti Rasulullah. Baca rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Ali Imran, rakaat ketiga surah An-Nisa, terus begitu. Insya Allah kalian sholatnya dengan posisi duduk. Idza marrah, bila melewati siapa Rasul, enak ya kalau ngaji itu enak, adem, tenang.
Jadi kalau yang penting pemuda-pemudi di zaman sekarang itu pengen ngaji itu sadar. Nggak pernah ngaji, puasa, main sekak mulai pagi sampai sore. Atau tidur pagi, bangun-bangunnya duhur, tidur lagi, bangun-bangunnya asar, tidur lagi, bangun-bangunnya maghrib. Buka puasa. Idza marrah, bila melewati siapa man, bi ayatin dengan ayat, fiha yang di dalamnya tasbihun adapun tasbih, sabbaha maka bertasbih siapa eman. Jadi kalau melewati ayat-ayat tasbih, sunnah membaca tasbih. Berarti ketika membaca sabbihisma rabbikal a'la, subhanallah. Atau ayat tadi, surat apa tadi? Surah Al-Jumu'ah, sabbaha maka membaca tasbih siapa man. Wa idza marrah, apabila melewati siapa man, bisualin dengan ayat-ayat permohonan, ada ayat-ayat permohonan, sa'alah maka memohon siapa man. Seperti apa ayat-ayat tentang permohonan? Ya, seperti ini ayat-ayat tentang permohonan. Jadi ketika melewati ayat ini, kita itu hendaklah memohon kepada Allah. Seperti apa ya ayat-ayat tentang permohonan? Ada yang hafal tentang ayat-ayat permohonan? Ayat-ayat tentang permohonan. Ini faqultu astaghfiru rabbakum, fakultuh maka saya berkata, istaghfiru rabbakum, memohon ampunlah kepada Tuhanmu. Maka ketika membaca ayat itu membaca istighfar, astaghfirullah. Itu kan kisahnya siapa? Nabi Nuh ya. Da'autu qaumi laila wa nahara, saya mengajak kaumku siang dan malam. Da'autu qaumi laila wa nahara falam yazid du'ai illa firara. Dakwahku kok semakin menambah orang lain kabur. Maka memperbanyak istighfar. Jadi kalau berjumpa dengan ayat-ayat permohonan, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah. Wa idza marrah bisu'alin sa'alah, apabila membaca ayat-ayat Al-Qur'an, berjumpa dengan ayat-ayat permohonan, maka memohon kepada Allah. Semoga kelak kalian diberikan jalan oleh Allah untuk memahami Al-Quran, sehingga membaca ayat-ayat Al-Quran terasa membaca ayat-ayat permohonan, terasa membaca ayat-ayat tasbih, terasa membaca ayat-ayat kesehatan, terasa membaca ayat-ayat, pokoknya ayat-ayat tentang karunia. Ya, semoga Allah memberikan jalan agar menjadi penerus ulama yang sangat antusias dalam memahami Al-Quran. Tapi beribadah dengan Al-Quran tidak harus faham. Kalangan orang-orang awam tidak harus faham. Biarlah ulama yang memahaminya. Membaca Al-Quran dengan tartil saja itu sudah berpahala. Nyaman ya? Jadi agar kalian tidak pusing, tidak merasa mumet pikirannya untuk memahami Al-Quran, untuk sekarang membaca Al-Quran dengan tartil saja itu sudah berpahala. Alhamdulillah. Ramadan ini khususnya adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, maka perbanyaklah membaca
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu apa? Hudan lin-nasi, petunjuk bagi manusia. Wa idza marrah, dan apabila melewati siapa man bita'awudhin, dengan ayat-ayat perlindungan, ta'awadah, maka berlindunglah siapa man. Jadi ketika membaca ayat-ayat perlindungan, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti apa ayat-ayat perlindungan? Inni a'idzuka antakuna minal jahilin. Itu kan ayat-ayat perlindungan. Inni a'idzuka. Ayat-ayat perlindungan. Wa rawa meriwayatkanhu pada hadis Muslimun, siapa Muslim? Nah, saya sampaikan sekali lagi, untuk memahami ayat-ayat perlindungan, ayat-ayat tasbih ini dilakukan oleh orang-orang yang memahami Al-Quran. Kalau tidak bisa seperti ini, jangan bersedih hati. Tidak bisa memahami Al-Quran, tidak usah bersedih hati. Allah itu maha baik. Membaca Al-Quran dengan tartil, belajar gharib, belajar tajwid, belajar tahsin, itu juga salah satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah pusing-pusing ya. Yang penting ngaji ya. Yang penting ngaji. Rawa meriwayatkanhu pada hadis Muslimun, siapa Imam Muslim, fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya. Wa kanat, dan ada suratun nisa, apa surah an-nisa, fi dzalikal waqti, di waktu itu, muqaddimatan, ialah lebih dahulu, ala Ali Imran, dibandingkan Ali Imran. Jadi dulu mushaf itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Jadi Rasulullah ketika menjadi imam, setelah membaca surah Al-Fatihah yang dibaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, Ali Imran. Tapi kalau kita enggak usah seperti ini ya. Kalau kalian nanti menjadi imam, khususnya yang bacaan-bacaan Al-Qur'annya sudah bagus, hafalannya sudah bagus, sudah banyak, menjadi imam di rumahnya ya, kalau menjadi imam gak usah mempersulit makmum. Yang dibaca jangan terlalu panjang ya, yang dibaca minimal surah Al-Qaf yang dibaca Al-Muluk, yang dibaca Al-Waqiah saja. Atau kalau makmumnya tidak terbiasa, diturunkan sedikit, Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha. Kalau tidak terbiasa lagi, diturunkan sedikit ya, ad-duha, al-kafirun. Tidak terbiasa lagi, diturunkan sedikit, al-falaq, an-nas. Tidak terbiasa lagi, diturunkan sedikit, al-ikhlas, al-kautsar. Tidak terbiasa lagi, ya sudah, gak usah jadi makmum. Tergantung desanya masing-masing, tergantung daerahnya masing-masing. Saya Ustadz, saya sudah hafal surah Al-Baqarah, saya menjadi imam harus baca surah Al-Baqarah agar
dipuji oleh para makmum. Bukan dipuji pergi semua makmumnya nanti. Qalah berkata, ashabuna, siapa teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, rahimahullahu taala, wallahu a'lam bissawab. Persiapan buka puasa ya. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallam hu minna mutaqabbala. Semoga bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini diperuntukkan untuk kita. Tidak semua orang bisa melaksanakan Ramadan. Buktinya banyak orang tidak berpuasa. Ya. Tidak semua orang berpuasa itu bisa. Buktinya banyak orang yang sehat tidak berpuasa. Semoga kita termasuk orang yang diperuntukkan Ramadan untuk kita. Makanya perbanyak berdoa, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Nah, ini doa yang sering dibaca oleh para ulama agar Ramadan itu berpihak kepada kita. Ada lagi doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. La ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, atau ya azim antal adim la ilaha ghairuk ighfiridz dzambal adim fa innahu la yaghfiru dzambal adim illal azim ya azim. Nanti ini dibaca ya ketika berada di tempat berbuka sambil menunggu azan, dibaca, itu dibaca. Nanti insya Allah di Tilmid saya juga ke sana bersama-sama membaca doa ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad